Kalau di hadis, justru perempuan itu akan menjadi bidadari. Yang jadi bidadaranya adalah laki-laki yang soleh itu. Itu hanya penyebutan bidadara jarang di dalam hadis, nggak ada. Itu hanya pengungkapan itu apa? Itu teh kalau di dunia bahasa Indonesia mah kayak syair gitu, puisi gitu. Itu nggak berdasar dari dalil Quran atau hadisnya. Maka di Quran dengan hadis itu disebutkannya ya bidadari. Yang perempuan ini akan menjadi bidadari nantinya. Jadi teman-teman yang solehah itu akan menjadi bidadari. Nah, yang solehah ini akan jadi bidadari. Makanya nanti tempatnya itu paling banyak perempuan di neraka. Ternyata paling banyak juga di surga. Sayang kalau pembahasan tentang Isra Mi'raj itu hanya dibahas yang paling banyak di neraka perempuan itu. Padahal saat seorang laki-laki masuk ke surga mendapatkan 2 bidadari dari dunia, berarti otomatis dong perempuan tuh lebih banyak. 1 orang laki-laki, 2 perempuan dari dunia yang solehah, itu udah jelas yang paling banyak adalah perempuan. Maka perempuan nanti saya cek lagi ya, karena yang saya tahu itu tidak ada penyebutan bidadara untuk perempuan. Karena perempuan justru akan menjadi bidadari. Makanya bidadari ada 2 jenis, bidadari dari dunia dan bidadari dari akhirat. Kalau bidadari dari akhirat teman-teman itu urat-uratnya kelihatan, tapi bukan kelihatan kayak kita putih terus melahirkan sokala luar urat nah rejo, bukan. Jadi transparan gitu. Kan kalau sekarang mah orang transparan jelek ya. Oh teman-teman, transparan jerona ketingali. Ini maksudnya dalamnya uratnya, tulangnya kelihatan, kan gak bagus tuh. Tapi nanti bidadari di akhirat itu begitu. Hurunin lam yatmithunna insun qablahum walajan, yang tidak pernah disentuh jin dan manusia di dunianya. Memang khusus diciptakan untuk balasan bagi orang-orang yang soleh di dunia untuk laki-laki. Bidadari itu minimalnya 40 teman-teman. Bidadari yang di surga yang tidak pernah disentuh jin dan manusia minimalnya bagi seorang laki-laki 40 orang, 40 bidadari. Kalau yang dari dunia 2, jadi minimalnya seorang laki-laki yang masuk surga dapat 42 bidadari. Nah makanya teman-teman, siap nggak jadi bidadari? Siap lah. Bismillah, gaskeun. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Ada lagi? Sudah tidak sabar pulang ya, ingin mempraktekkan tadi dengan orang tua. Ya. Ya. Saya pernah dengar ya kalau misalnya ada seorang istri yang mamahnya itu sakit, habis kayak gitu, tapi karena suaminya sedang tidak ada di rumah, dia yang cerita itu disebutkan. Betul. Apakah kalau sekarang kan harus berbakti pada orang tua ya, terutama ibu. Nah itu gimana? Kalau urgent kayak gitu, apakah harus tetap menunggu suami? Posisinya ini anak perempuan, makanya tadi surga anak perempuan itu surganya ada di orang tua sampai menikah kalau perempuan. Karena kalau sudah menikah, surganya berubah ke suaminya. Makanya di kasus itu adalah kasus tentang ketaatan kepada suami. Dan ujungnya waktu kisah yang ini sampai meninggal orang tuanya. Dan saat meninggal pun tidak hadir. Maka orang-orang menyebutkan kamu keterlaluan, durhaka kamu. Laporan ke Rasul nggak enak kan? Saya disebut durhaka padahal saya taat kepada suami saya. Maka kemudian Nabi menjawabnya apa? Iya betul, kamu adalah orang yang taat kepada Allah melalui suamimu, maka ibumu masuk surga karena kamu tidak menemuinya. Dan kau pun jadi ahli surga karena taat kepada suamimu. Bagaimana sekarang prakteknya? Izin. Apalagi sekarang ada handphone. Tapi poinnya izin, bukan notifikasi. Oke. Di kita sekarang banyaknya notifikasi saja. Ayah, aku tadi habis dari AP. Izin ya. Izin masa acana. Ini mah udah di AP misalnya tuh. Berarti kan notifikasi tuh, pemberitahuan doang. Bukan, harusnya minta izin. Kalau nggak diizinkan jangan. Atau gimana ini kalau darurat? Nah, kalau judulnya darurat, daruratnya apa gitu? Suami yang soleh pastinya bukan mengizinkan, tapi mengantarkan. Makanya teman-teman kenapa harus pilih yang soleh? Misalnya, mama sakit. Oh, kapan? Barusan ada kabar. Ya udah, antar. Itu yang paham. Makanya kenapa harus memilih yang soleh? Karena dia paham si istri kalau dinikahi olehnya berarti surganya pindah sama dia. Dia jadi punya orang tua lagi, maka dia surganya adalah orang tua si istrinya juga. Itu makanya
Mohon maaf ya teman-teman, di kita kan bab nafkah belum tertib tuh. Kayak nafkah itu kita ke istri, ya suami ke istri itu. Padahal orang tua juga dapat bagian. Orang tua sendiri, orang tua istri, dua-duanya dapat tuh. Bahkan nanya dulu tuh sama orang tua, mama mau apa? Istri nomor 2. Di kita kan kadang-kadang istri duluan, terus istri kalau si suaminya ke ibunya dulu cemburu. Kamu tuh cenah istrinya siapa? Kan aku. Kenapa ke mama wae? Itu pasti nggak paham. Makanya ada kasus tuh orang teh soleh banget di zaman Nabi, soleh. Satu waktu pulang bawa makanan tapi disembunyikan. Ibunya lihat, sakit hati dong, sakit hati doang. Padahal habis itu dikasih juga. Cuman kenapa harus disembunyikan? Karena itu untuk istrinya. Itu sampai si ibunya tuh sakit hati. Dan dia si orang ini soleh tuh pas mau meninggalnya susah, sakaratul maut. Kemudian diundanglah Nabi. Oh ini mah sudah susah ibu ya, ini mah kita akan bakar ya. Karena susah sakaratul mautnya, dibakar kata Nabi. Para sahabat kumpulkan kayu bakar. Kayu bakar disuruh kumpulkan, sudah terkumpul. Nanya lagi Nabi, ibu, barangkali ibu pernah sakit hati olehnya? Mikir. Pernah Nabi. Kalau begitu maafkan. Ya Nabi, saya maafkan. Mati. Itu makanya setelah menikah pun yang namanya laki-laki tetap surganya ibunya, bapaknya, orang tuanya. Nah makanya betul, sekarang bagaimana? Sekarang mah lebih mudah, ada HP, telepon. Ini aku mau pergi ke sini boleh? Boleh. Atau udah cenah mending capek, ini mah kan udah rutin, iya aku teh kerja tiap hari. Kalau begitu ngobrol dong, aku nggak akan tiap hari ngasih taunya ya, tapi yang pasti aku kerja ya. Oke, gaskeun kan gitu. Kecuali kan kita mau dapat kebaikannya tuh per hari, karena kita tidak tahu tentang esok hari. Karena hidup kita hanya hari ini, maka ngobrol dong. Aku pergi dulu ya, doakan aku ya. Tek, cium, pegang ininya, doakan. Kan tertib tiap hari. Terus pulang juga begitu. Enak pokoknya tuh panduan menikah sesuai Quran tuh enak banget nih. Makanya yang belum nikah pasti ingin segera menikah. Cuman pas habis nikah, nah kieunya menikah tuh, menikah bola. Aduh menjaga jenayeuna, aduh ya Allah. Gitu ya. Jadi memang ini berat ujian memang dari Allah. Itu posisinya pasti berat banget. Benar-benar dua-duanya repot. Apalagi posisinya kayak gitu. Nah makanya intinya tentang ketaatan. Dan sebenarnya kalau ngomong mah aman. Intinya ngomong, jangan sakit tapi nggak ngomong. Banyaknya tuh perempuan tuh begitu. Sakit, nggak setuju tapi diem. Terus yang harusnya diem ngomong. Cik atulah, anu yang ngomongkeun. Yang jangan. Makanya nanti sampaikan misalnya, aku tuh nggak suka sama suami aku ngomong. Aku tuh nggak suka, ya ngomong. Misalnya dengan pelan, sampaikan saja karena tugas kita hanya menyampaikan. Laki-laki itu walaupun marah, nadanya tinggi tapi dia dengar. Laki-laki akan sifatnya gitu. Kalau ngomong itu ngoprek HP, nggak memperhatikan. Padahal istri perempuan inginnya kalau ngomong tuh ditatap wajahnya, tatap mata saya. Laki-laki, ya tekudu ningalikeun, da ka kuping ieu laki-laki tuh. Gitu, memang unik, memang rumah tangga teh lucu gitu. Lucu banget. Yang satu ngobrol wae, nu hiji cicing wae. Ya Allah gitu. Itu unik memang. Makanya kenapa rumah tangga itu dibangunnya harus ada tiga kan, sakinah, mawadah, rahmah kan, ujungnya rahmat tuh. Rahmat itu kasih sayang. Ya aku bersamamu karena aku sayang, karena Allah kan. Bukan karena kamu, tapi karena Allah. Jadi kita suka, aku tidak teresep sama suami kan pedah karena anakku ya jadi tidak cerai teh. Jangan, itu karena anak, nggak boleh, karena Allah. Kalau mau tetap bertahan harus tetap karena Allah. That's good. Jangan kasih kendor. Jangan. So, bismillah ya. Ada lagi? Satu lagi? Cukup ya. Udah makin rindu ke rumah kayaknya, ingin mempraktekkan pastinya. Sehat-sehat semuanya teman-teman, mudah-mudahan Allah berkahkan, Allah berikan rahmat. Ini tahun baru, mudah-mudahan semangat kita baru, iman kita baru, dan pastinya pekerjaan kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa, kelihatan di sini usianya di bawah 30 tahun semua. Bener ya? Luar biasa. Ini potensi besar bahwa teman-teman masih muda semuanya. Silahkan
etos kerjaan ditingkatkan, kemudian etos ibadahnya juga ditingkatkan, sehingga nanti bareng tuh antara kerjaan dengan akhlak, jadilah nanti teman-teman Khadijah berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.